Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesejahteraan. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Tentu baik-baik semua ya. Good. Ibu Yanti dan Ibu Lydia berharap dan berdoa anak-anak semua dan keluarga baik-baik saja. Tetap semangat mengikuti kebaktian online. Kita memulai ibadah hari ini. Mari siapkan hati, Alkitab. Jangan jalan-jalan atau makan ya. Siap? Oke. Sebelum kita masuk ibadah, kita akan ambil waktu untuk saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Anak-anak, hari ini ada yang spesial loh. Tahu nggak? Kemarin tuh baru tanggal berapa ya? Tanggal 12. Tanggal 12. Kita merayakan hari seluruh dunia. Lu, kamu tahu nggak? Ingat-ingat coba. Merayakan apa ayo anak-anak? Merayakan mana? Oh iya, bener Ibu Yanti, Imlek. Nah anak-anak pasti sudah tahu ya. Coba lihat baju yang Ibu Nadia pakai sama Ibu Yanti dan gambar yang ada di belakang kita itu adalah memperingati perayaan Imlek. Bener kan? Nah, Bu Nadia, ya, memang boleh orang Kristen merayakan Imlek? tentu boleh. Ada begitu banyak suku atau budaya di dunia. Tuhan yang menciptakan dengan baik adanya. Dan sejarahnya nih ya, Imlek bukanlah perayaan hari besar keagamaan bagi kaum Buddhis atau Tionghoa. Nah, asumsi ini tentu bertentangan dengan sejarah Imlek sejak zaman dahulu. Tahun baru Imlek dirayakan oleh para petani setelah melewati musim dingin, Ibu Yanti. Oh gitu. Nah, dan mensyukuri permulaan musim baru, yaitu musim semi. Kalau Nah. begitu Bu Nadia, Ya. kita ajak-ajak anak-anak semua yuk. Ayo. Kita mau melihat orang-orang yang memainkan alat musik untuk memuliakan nama Tuhan dalam Imlek ini. Oke, siap. Ya, siap. Bu Nadia, tadi Luar musiknya biasa ya. keren ya. Bagus banget. Anak-anak, bagus kan tadi musiknya? Luar Wih, biasa ya. keren. Nah, biasanya kita kalau Imlek itu mengucapkan nih, sering mendengarkan pengucapan yang paling lazim didengar saat Imlek. Ayo, siapa tahu? Pasti semua anak-anak tahu. Kongsi facai. Nah, kan? Pernah dengar kan? Dan itu sering sekali kita dengar. Nah, itu memiliki arti ya. Semoga mendapatkan kekayaan lebih banyak lagi. Nah, kita yang sudah di dalam Tuhan, fokus tidak hanya kekayaan aja. Walau itu sangat penting, tapi biarlah doa kita, syukur dan anugerah Tuhan menjalaninya. Nah, kita bisa ucapkan Sinien Hao, artinya semoga tahun barumu baik. Nah, Ibu Yanti dan anak-anak semua, kita sama-sama ucapkan ya. 1, 2, 3. Sinien Hao.
Nah, anak-anak, mari kita nyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ada 2 versi ya. Ada satu bahasa Indonesia dan kita nanti puji-pujian dengan bahasa Mandarin. Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau puji-pujian bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Sorak, angkat tangannya. Kita bersorak puji Tuhan. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita lanjut lagu Mandarinnya. 你是个上赞美，都是我主我的神。你这辈的歌颂有赞美，我要高声呼喊，我主耶稣真名。哈利路亚，赞美主，哈利路亚。赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚。赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Nah, adik-adik, mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, semua dalam sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang begitu baik buat hidup kami. Tuhan sudah memimpin kami sepanjang hari, di mana Tuhan, kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan buat hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai dan kami mau menyerahkan kebaktian kami hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Biarlah Tuhan kami boleh dengan sungguh-sungguh mau memuji dan memuliakan Tuhan. Berikan kami hati yang boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oh iya, Bu Nadia, Ya, Imlek mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Musim semi telah tiba, pandemi belum berlalu, tapi kita tidak hilang harapan.
kita selalu punya harapan walaupun ini pergumulan bagi kita semua. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Iya, benar sekali Bu Yanti. Tuhan itu luar biasa ya. Oke adik-adik, mari kita mendengarkan pujian teman-teman kita. Kasih Yesus indah, oh indahlah. Kasih Yesus indah, indah, indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, indah. Kasih Yesus indah, indah, indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nadia, ya, saya sedih ya. Anak-anak pasti juga sedih di rumah. Karena apa? Imlek ini kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kumpul-kumpul sama keluarga. Ya. Gara-gara pandemi. Ya, betul sekali. Gara-gara pandemi kita nggak bisa kumpul keluarga. Tapi ya, demi kebaikan nih, kesehatan kita bersama. Tapi Tuhan kasih manusia itu hikmat loh buat teknologi. Kita kan bisa ketemuan. Ayo, coba ketemuannya lewat apa? Merayakan Imlek mah video call. Bisa Zoom, walau nggak seru, tapi kan seenggaknya kita masih bisa berhadapan ya, masih bisa melihat nih, oh ya itu ada senyumnya nenekku, senyumnya kakekku, omaku, opaku, nah, luar biasa kan? Nah, nggak apa-apa Ibu Yanti, biarpun kita tidak bisa bertemu langsung, tapi kita masih bisa bertatapan. Oh gitu ya? Iya. Kalau gitu kita masih tetap bisa senang-senang Oh, pasti dong. Walaupun di rumah. Kita Kita akan melakukan aktivitas kita. Mari, oh ya saya ingat satu lagu. Kita nyanyikan Yesus di dalam rumahku. Ya. Yuk anak-anak, kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Kita semuanya Kita pakai berdiri berdiri yuk. ya. Yuk. Kita semuanya pakai gerakan ya. Walaupun kita di rumah masing-masing, kita tetap harus bersenang-senang memuji Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam rumah kita. Oke, ayo semuanya bangkit berdiri. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy ho, happy, happy ho, happy, happy ho. When Jesus in the family, happy, happy ho, happy, happy ho. Yesus kau jadi tu, kuala kuala ya, kuala kuala ya, kuala kuala ya. Yesus kau jadi tu, kuala kuala ya, kuala kuala ya. Yesus mereka mereka, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Yesus mereka mereka, kusi kusi he, kusi kusi he. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus kalau jadi ju, kuala kuala ya, kuala kuala ya, kuala kuala ya.
hati untuk mendengarkan firman Tuhan, diiringi persembahan pujian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ingin dirinya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus ayo bergerak, Indonesia kau semua, Aceh Curia, Australia juga saja. Yesus ayo, Yesus ayo. Hai, selamat pagi semuanya. 大家好，小朋友们，我是莉亚，很高兴我又能再见到你们。我们刚过完新春大节，在此我祝愿你们新春快乐，万事如意，学业进步，身体健康。Nah, apa artinya? Ya, kita baru aja merayakan hari apa sih? Hari Chinese New Year ya. Nah, Cici mengucapkan semua selamat kita habis Happy Chinese New Year ya. Semoga di tahun yang kerbau ini kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Semangat. Oke, Cici lihat dari Gereja Yesus Ketapang Pusat. Yuk, sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh Tuhan untuk mendengarkan dari firman-Mu, Tuhan yang pimpin, agar kiranya Tuhan yang siapkan hati kami, supaya kami sungguh bisa fokus untuk apa yang akan hamba-Mu sampaikan. Engkau beri hikmat dan bijaksana kepada hamba-Mu yang firman Tuhan, Kau juga yang memimpin anak-anak-Mu di rumah dalam mereka mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah hati Tuhan yang selalu disenangkan, biarlah sungguh mereka dapat mengerti akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak boleh dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, amin. Oke, nah pelajaran kita pada pagi hari ini itu diambil dari Roma 12 dan ke-13. Apa sih tema hari ini? Itu tentang apa? Tentang menanggapi belas kasihan Allah. Kita membaca ya, Cici fokus di 2 poin yang pertama di Roma 12 ayat 1 yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kita lihat. Kata pertama yang Paulus pakai di sini itu apa? Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah. Jadi karena itu menuju kepada apa sih? Menuju kepada pasal sebelumnya, ya kan? Paulus yang menasihatkan supaya kita apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa sih Paulus sampai bilang seperti ini? Paulus bilang seperti ini tuh karena apa? Karena apa? Belas kasihan Allah kepada kita. Apa belas kasihnya kepada kita? Yang begitu besar. Bukti kasih Allah yang terbesar apa? Yaitu apa? Ketika Allah telah
mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita yang tadinya tidak layak tetapi dilayakkan oleh anugerah Allah. Kita dilayakkan sehingga kita bisa masuk surga dan kita bisa beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Itulah bukti kasih Tuhan Yesus yang terbesar buat kita. Itulah belas kasihan Allah yang begitu besar buat kita. Makanya kenapa Paulus di sini menekankan bahwa apa? Karena belas kasih yang begitu luar biasa, oleh sebab itu betapa masuk akalnya dan tidak mengherankan bahwa apa? Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, di sini kita lihat di sini ya, karena semua itu karena apa? Hanya karena anugerah Allah. Kita dipilih, kita dipilih bukan karena perbuatan baik kita. Kita bisa masuk surga bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi kita bisa masuk surga karena Allah, karena anugerah Allah, karena hadiah dari Allah, sehingga kita layak. Itulah bukti kasih yang terbesar buat kita. Makanya kenapa Paulus bilang di sini, mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, itu sebagai apa? Ungkapan rasa syukur kita. Karena kita tuh sudah menerima tuh kasih Allah yang begitu besar, sehingga kita mau memberikan diri kita, versi diri kita yang terbaik buat Allah. Jadi tuh karena kita sungguh benar-benar memahami dan mengenal Allah, Anaknya yang tunggal itu tuh telah diberikan buat kita. Yesus telah diberikan untuk kita sehingga kita bisa selamat. Makanya kenapa dalam hati kita muncul yang namanya apa? Ucapan syukur yang begitu meluap, ya kan? Sebagai contoh, kayak sekarang di Instagram itu banyak sekali iklan, ya, artis-artis yang endorse tahu kan ya? Endorse itu kan kita mewakili suatu produk nih, misalnya, aduh ini pen misalnya, ini pen tulisnya bagus banget loh, nggak perlu pakai tip X, bisa hilang sih atau apa, bagus banget ini produk pen gitu kan. Ini bukan endorse loh, alias apa? Ini Cici pakai pen ini itu karena memang benar-benar bagus sehingga Cici tuh mau bagiin ke Instagram Cici bahwa semua orang tuh beli pen ini, ya. Karena apa? Cici telah mengalami. Cici tahu pakai pen ini tuh enak sehingga Cici nggak dibayar pun oleh produk pen ini. Cici bener-bener orang-orang tuh bisa tertarik buat beli gitu loh. Nah tapi lain halnya kalau Cici dibayar buat apa? Buat bilang bahwa produk ini bagus. Padahal mungkin Cici pakai produk ini nggak enak, pennya seret, pen yang nggak enak ya kan, pakai nggak lama mati. Tapi karena Cici dibayar, ya kan, jadi Cici bilang pen ini bagus. Nah, maksudnya apa? Cici mau tegasin di sini bahwa apa? Ketika kita benar-benar sudah mengalami kasih Allah itu benar-benar kita rasakan benar di dalam diri kita tuh bisa memberikan diri kita itu buat orang-orang lain tuh jadi tertarik gitu loh. Jadi orang-orang lain itu bisa lihat diri kita itu, oh si Budi begini loh karena dia sudah kenal Kristus, oh si Ani begini loh karena dia sudah kenal Kristus gitu loh. Bisa nggak kita memberikan diri kita seperti itu kepada Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan diri yang terbaik buat kita. Itulah ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita memberikan versi diri kita yang terbaik melalui mulut kita, lidah, pikiran kita, otak kita, semua tangan, kaki kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan kita pakai untuk berkata-kata kasar, bukan kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik, tapi kita memberikan yang terbaik semua untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Kita lihat di sini, kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Dan Paulus bilang apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi disitulah letak tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ketika kita bertanggung jawab dengan keseluruhan tubuh kita ini, kita bertanggung jawab memberikan yang terbaik. Ibadahnya itu ibadah tiap minggu doang ya Ci? Bukan. Tapi wujud ibadah kita yang sejati maksudnya apa? Setiap hari. Setiap hari apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Setiap hari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kemudian dikatakan kemudian di ayat selanjutnya, yaitu apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maksudnya apa di sini? Jadi Tuhan mau kita itu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Seperti kalau kalian buat puding, cetakan Hello Kitty,
Otomatis ketika nanti kalian makan itu agar itu puding, yang jadi apa bentuknya, mukanya muka Hello Kitty. Nggak mungkin tiba-tiba cetakan kalian Hello Kitty jadinya pudingnya puding Doraemon, ya kan? Nah, Kristus juga nggak mau seperti itu. Ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Kristus, otomatis Kristus mau kita semakin serupa dengan Kristus, bukan semakin serupa dengan si setan, bukan semakin serupa dengan si iblis, tapi Kristus mau pikiran kita semua kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi dengan kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang sejati, ya itu kita belajar untuk hari lepas hari kita memberikan hidup kita ini yang terbaik untuk Tuhan. Ya, caranya yaitu dengan apa? Dengan cara kita mengasihi. Kita memberikan tubuh kita itu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yaitu dengan cara kita mengasihi. Ya, kenapa sih kasih itu begitu penting? Karena kasih itu adalah apa? Sebuah perintah dari Tuhan. Ya, kasih itu aktif, kasih itu butuh tindakan, kasih itu bukan sekedar kebiasaan, kasih itu bukan pilihan, tapi kasih itu adalah wujud tindakan kita, wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Karena apa? Di Yakobus 2 ayat yang ke-26 dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita harus menunjukkan kasih kita. Ya, itulah kasih itu sebuah perintah dari Tuhan. Kita harus belajar untuk bisa mengasihi seperti Yesus. Yesuslah sudah menjadi teladan kita. Yesus yang sudah menjadi kita punya patokan. Itulah standarnya kita. Ya, kita harus belajar untuk bisa mengasihi seperti Yesus juga telah mengasihi kita. Itu adalah sebuah perintah. Jadi ketika kita tidak taat, ya berarti kita tidak mengasihi. Kita berbuat salah gitu ya. Tapi dalam hal ini bukan berarti kita mengasihi karena terpaksa ya. Seperti orang tua yang telah rela menyekolahkan kalian, harus mengeluarkan duit banyak buat kalian, mengeluarkan uang banyak buat kalian. Itu bukan berarti orang tua kalian terpaksa, tapi itu karena orang tua kalian memberikan yang terbaik untuk kalian. Nah, seperti itulah kita mau belajar untuk memberikan juga yang terbaik untuk Tuhan dengan mengasihi, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu apa? Karena kasih itu adalah sebuah hutang. Kita lihat di Roma 13 ayat yang ke-8, di situ dikatakan apa di Roma 13 ayat yang ke-8? Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi kita nggak boleh berhutang apapun juga, yang kita boleh cuma hutang apa sih? Hutang kasih kepada sesama kita. Ya. Jadi seumur hidup kita, kita itu akan selalu berhutang, ya. Yaitu hutangnya hutang apa? Ya hutang kasih. Hutang kasih kepada sesama kita. Kita mau belajar supaya kita bisa mengasihi sesama kita juga seperti diri kita sendiri. Oke? Nah, jadi bagaimana sih seharusnya sikap kita? Pertama, ya, dari diri kita sendiri. Diri kita selalu bersikap bagaimana? Kita belajar untuk rendah hati, kita belajar untuk terus berpegang pada firman-Nya, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu apa? Kita harus belajar untuk juga apa? Mengasihi sesama kita. Ya, kita harus belajar supaya kita bisa mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita. Seperti Yesus sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itulah bukti kasih yang terbesar kan buat kita. Jadi kasih Kristus itu mendorong kita sehingga kita bisa meluapkan kasih Kristus itu juga kepada orang lain. Ya, jadi dalam hati kita itu kita tuh dimampukan, kita bisa berbagi kasih kepada sesama kita. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Bagaimana sikap kita seharusnya kepada siapa? Musuh-musuh kita. Gimana cara kita mengasihi musuh-musuh kita? Harus ya. Karena apa? Kita kan mau belajar seperti Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus itu nggak pernah pandang bulu loh. Tuhan Yesus itu selalu mengasihi semuanya. Bahkan dia tahu ketika Yudas mau mengkhianati dia, ketika Petrus menyangkal dia, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka semua. Nah, kita juga harus belajar untuk kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Ingat, jangan kita tunggu untuk seperti ketika kita mau berbuat baik, ketika kita mau mengasihi musuh kita, ketika kita mau minta maaf, jangan kita pernah berkata, nanti aja deh, tunggu nanti, masih banyak waktu, ya kan? Kita jangan berpikir seperti itu. Karena apa? Di masa pandemi seperti ini kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ketika orang ada yang tiba-tiba meninggal, kita juga tidak tahu, ya kan? Ketika umur kita sekarang benar-benar kita tidak pernah tahu gitu loh apa yang terjadi hari esok gitu loh. Oleh sebab itu kita jangan tunda-tunda. Ketika kita belajar untuk mau mengasihi, ya mulailah dari sekarang.
mulailah menunjukkan kasih itu gitu loh. Ketika kita meminta maaf sama orang, minta maaflah dengan segera, jangan kita tunda-tunda karena kita tidak tahu apakah kesempatan kedua itu akan datang ya. Dan kemudian yang terakhir yaitu apa? Kita juga harus belajar untuk mengasihi juga apa? Pemerintah ya. Itu ada di pasal 13 ayat yang ke-1. Coba kita lihat. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Contohnya pasti kita mau taat pada pemerintah, yaitu dengan apa? Seperti saat ini kan lagi masa pandemi ini, kita diajar untuk memakai masker selalu, untuk lebih banyak diam di rumah, jangan lebih banyak ke mall atau apa bolak-balik. Nah, itulah wujud ketaatan kita pada pemerintah. Kita belajar untuk menggunakan masker ketika kita keluar, kita belajar untuk menggunakan masker secara layak, ya kan? Nah, itu wujud ketaatan kita kepada pemerintah. Ya, mari kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau belajar untuk hari lepas hari kita semakin serupa dengan Kristus. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk sesama kita? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk semuanya? Apakah kita sudah melakukan semuanya itu? Ya, mari Cici mau tutup dengan ayat hafalan diambil dari Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kesempatan ini Tuhan, kami boleh Tuhan belajar mengenai kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh begitu besar dalam hidup kami, sehingga sungguh kami boleh beroleh percaya Tuhan, barang siapa yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan, kami beroleh hidup kekal. Terima kasih karena Engkau telah terlebih dahulu Tuhan memberikan teladan buat kami, memberikan contoh buat kami Tuhan. Itulah bukti kasih yang terbesar buat kami ketika Engkau telah memberikan Yesus di dalam buat kami Tuhan, untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami Tuhan supaya kami sungguh bisa meluap ucapan syukur dari dalam diri kami Tuhan, bahwa karena kasih Yesus begitu besar sehingga dalam diri kami pun tuh rasanya sesek Tuhan kalau kami nggak membagikan kasih itu kepada sesama kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa lebih baik lagi hari lepas hari, kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, di nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Oke, sekian untuk sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan segala gereja, abad, dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Anak-anak, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening yang ada di bawah. Tentunya minta tolong Papa dan Mama ya. Atau bisa dikumpulkan di amplop minggu yang lalu. Nah, setelah kita bisa berkebaktian di gereja, bisa diberikan kepada gurunya masing-masing. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi satu pujian, Yesus Cinta Saya, tapi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin ya. Ayo semuanya, adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi bersama-sama, Yesus Cinta Saya. Yesus cinta saya.
Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini, karena Tuhan yang memimpin kami dari awal hingga sampai akhirnya. Terima kasih juga ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah semua ini menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk Mama yang memberikannya kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pandemi saat ini yang masih belum selesai. Kiranya Tuhan menolong untuk pemerintah, untuk para wakil dan menterinya, sehingga pandemi ini boleh berlalu. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kami juga berdoa buat anak-anak dan keluarga yang di rumah. Tuhan juga yang memelihara dan menjaga mereka dengan baik, sehingga mereka dapat terlindungi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, anak-anak, kebaktian kita selesai pada hari ini. Nah, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kyungsi, kyungsi.